Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Goosebumps. Zack Cooper adalah seorang remaja yang baru saja pindah ke rumah baru bersama ibunya. Tak lama setelah sampai, gadis cantik tetangga sebelahnya, Hannah, menyapa Zack. Tapi tak lama kemudian, ayah Hannah berteriak kepada Zack agar tidak berbicara lagi dengan putrinya. Keesokan malamnya ketika Zack keluar dari rumah, Hannah menyapa dan dia minta maaf karena ayahnya kemarin telah memarahinya. Sebagai permintaan maaf, Hannah mengajak Zack pergi ke taman bermain tua di tengah hutan yang dekat dengan rumah mereka. Mereka kemudian naik ke wahana permainan dan saling bertukar cerita. Hannah berkata kalau dirinya lahir tanpa mengetahui siapa ibunya dan ayahnya sering berpindah-pindah kota tempat tinggal. Itulah alasan Hannah tidak mempunyai teman sama sekali. Karena hari semakin gelap, mereka berdua pulang ke rumah. Tapi kemudian Zack mendengar ayah Hannah marah setelah mengetahui anaknya pergi diam-diam. Lalu Zack mendengar ada teriakan wanita dari arah rumah itu. Zack memanggil polisi karena khawatir Hannah disiksa oleh ayahnya. Polisi kemudian menemui dan memeriksa rumah Hannah. Ayahnya berkata kalau Hannah pergi ke London kemarin pagi dan teriakan wanita itu berasal dari televisi. Begitu kembali ke rumah, Zack masih yakin kalau Hannah masih berada di rumah itu. Kemudian dia melihat ayah Hannah sedang ngobrol bersama seseorang. Zack kemudian memanggil teman sekolahnya Cem dan kemudian mempunyai ide untuk menyelinap diam-diam ke rumah sebelah untuk mencari Hannah. Setelah ayah Hannah pergi, Zack dan Cem diam-diam masuk melalui gudang bawah tanah. Mereka berdua merasa aneh ketika melihat ada banyak jebakan beruang yang tersebar di lantai gudang itu. Setelah berhasil masuk ke lantai atas, mereka berdua berusaha mencari Hannah, tapi malah menemukan kumpulan buku-buku aneh. Cem kemudian mengambil salah satu buku yang berjudul Manusia Salju Raksasa. Dia akhirnya paham kalau buku itu adalah novel horor karangan penulis terkenal R.L. Stine. Cem kemudian penasaran kenapa buku-buku ini digembok. Zack tak sengaja menemukan sebuah kunci di atas meja, lalu mencoba membuka gembok buku itu dan ternyata berhasil. Tiba-tiba mereka kaget karena ada seseorang di belakang mereka berdua dan Cem tak sengaja menjatuhkan buku yang dipegangnya. Sosok itu ternyata adalah Hannah. Di saat Zack mengambil buku yang dijatuhkan Cem, buku itu tiba-tiba meledak dan seekor monster mengerikan muncul dari buku tersebut. Monster yang bentuknya mirip seperti gorila itu ternyata adalah si manusia salju, karakter dari buku yang ditulis R.L. Stine sendiri. Si manusia salju kemudian melarikan diri dari rumah Hannah. Zack dan Cem berusaha mencari jejak monster itu yang ternyata menuju ke sebuah stadion hoki. Begitu mereka masuk, lorong stadion itu sudah rusak parah dan ada banyak bekas cakaran di tembok. Mereka berdua menemukan Hannah yang sedang berdiri di tengah lapangan dengan membawa buku. Dia kemudian menjelaskan kepada mereka berdua kalau monster ini tidak bisa dibunuh dengan senjata apapun. Dan cara satu-satunya adalah dengan memasukkannya kembali ke dalam buku ini. Tak lama kemudian monster itu muncul di depan mereka. Hannah membuka kunci buku tapi si monster bisa merasakan hal itu. Si manusia salju berusaha merebut buku dari Hannah dan mengejar dua orang lainnya. Buku itu terlepas dari tangan Hannah ketika manusia salju memukul lantai lapangan es dengan sangat keras. Akhirnya mereka bertiga terpojok dan tak bisa melarikan diri. Sedangkan si manusia salju semakin agresif ingin membunuh mereka semua. Tapi tiba-tiba ayah Hannah muncul dan membuka buku itu yang menyebabkan si manusia salju tersedot kembali ke dalam buku dan menghilang. Di dalam perjalanan pulang, Zack dan Cem akhirnya mengerti jika ayah Hannah adalah R.L. Stine, sang penulis buku yang asli. Setelah sampai ke rumah, Stine menyuruh Hannah untuk berkemas dan segera pergi dari rumah itu. Zack masih penasaran dan kemudian bertanya kepada Stine, kenapa monster tadi bisa muncul? Stine menjelaskan jika semasa kecil dia adalah anak yang gampang sakit dan sering dibully oleh anak lainnya. Jadi dia berimajinasi dan mulai menggambar monster di buku. Hingga suatu hari, ternyata monster-monster itu muncul dan menjadi nyata. Itulah sebabnya kenapa Stine selalu menggembok buku-buku yang dia miliki. Tak lama kemudian, dia melihat buku yang berjudul Night of the Living Dummy. Gemboknya telah terbuka.
Seketika itu juga mereka berempat mendengar ada suara orang tertawa yang ternyata adalah suara Slappy, si boneka ajaib. Dari semua monster yang diciptakan oleh Stein, Slappy adalah yang paling cerdas dan kejam. Dia membakar bukunya sendiri agar Stein tidak bisa menangkapnya lagi. Slappy mempunyai rencana jahat untuk membalas dendam kepada Stein karena telah mengurung dirinya terlalu lama di buku itu. Kemudian, ia mengambil seluruh buku-buku milik Stein dan sebelum melarikan diri, Slappy membuka satu buku di depan rumah Stein. Zack dan 3 orang lainnya kemudian berhadapan dengan ratusan kurcaci yang berusaha membunuh mereka berempat. Stein menghancurkan kurcaci-kurcaci itu dengan berbagai cara tapi tak berhasil. Dan cara satu-satunya agar tidak terbunuh oleh monster-monster itu adalah dengan mengunci mereka semua di dalam rumah. Ketika berhasil keluar dari rumah, Stein melihat banyak buku yang sudah terbuka dan terbakar di jalanan, yang berarti sudah banyak monster yang terlepas dan mereka tidak bisa ditangkap lagi. Zack dan 3 orang lainnya menuju ke kota berusaha mengejar Slappy, tapi kota itu sudah hancur akibat ulah monster yang dilepas Slappy. Stein kemudian menemukan ide bagaimana ia bisa menangkap monster-monster itu sekaligus. Dia berencana menulis sebuah buku baru, tapi rencana itu membutuhkan sebuah mesin ketik ajaib miliknya yang tersimpan di sebuah sekolah. Tanpa membuang waktu, mereka berempat bergegas menuju ke sekolah itu. Di tengah perjalanan, mereka berhadapan dengan 2 monster hasil karya Stein, The Invisible Boy dan Giant Mantis, yang hampir membunuh mereka berempat. Mobil Stein berguling akibat serangan belalang raksasa dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam supermarket. Tapi mereka malah berhadapan dengan manusia serigala yang lagi cari makan di tempat itu. Mereka berempat tak punya pilihan selain pergi ke sekolah itu melewati kuburan. Di dalam perjalanan, Zack terkejut melihat badan Hannah bersinar sewaktu terkena cahaya bulan. Dia kebingungan bukan main dengan apa yang dilihatnya. Tapi tiba-tiba kakinya ditarik oleh zombie dari bawah tanah. Di saat bersamaan, ratusan zombie yang lain muncul dari liang kubur. Tapi mereka berempat bisa selamat sampai ke sekolah. Zack kemudian menemui Stein dan menanyakan apakah Hannah adalah monster ciptaannya. Stein kemudian berkata kalau dia menciptakan Hannah karena ingin mempunyai seorang anak perempuan. Meskipun Hannah bukan manusia, tapi Stein sangat sayang dan takut kehilangan dirinya. Itulah mengapa Stein melarang Hannah untuk bertemu dengan orang lain. Di saat mereka 2 berbincang, Hannah kemudian datang dan berhasil menemukan mesin ketik ajaib milik Stein. Ternyata sekolah itu sedang merayakan pesta besar-besaran. Zack mau tak mau harus memperingatkan semua orang untuk pergi dan berlindung. Tapi dia terlambat. Slappy dan ratusan monster sudah mengepung sekolah itu. Zack dan para siswa yang lain membuat barikade di pintu masuk dengan tujuan menahan serangan monster dan memberi waktu untuk Stein agar bisa menyelesaikan buku barunya. Dengan mudahnya, monster-monster itu menjebol pintu depan dan Cem melihat gadis idamannya Taylor didekati manusia serigala yang hendak memakannya. Tanpa pikir 2 kali, Cem kemudian menggigit manusia serigala itu sampai kabur kesakitan. Taylor jadi naksir kepada Cem dan akhirnya memberikan hadiah ciuman kepadanya. Ketika Stein sedang serius menulis buku barunya, tiba-tiba Slappy muncul di depannya lalu mematahkan jari di kedua tangan Stein. Tapi ia beruntung Zack dan Hannah tiba lalu menyelamatkan dan membawanya lari. Stein berkata kepada Zack jika Slappy dendam dan hanya menginginkan dirinya. Dan demi keselamatan para siswa di sekolah itu, dia harus pergi memancing Slappy dan monsternya ke tempat lain. Akhirnya, Stein dan 3 orang lainnya meninggalkan sekolah dengan naik bis. Taktiknya berhasil, ratusan monster ikut terpancing dan mengejarnya. Tapi monster belalang berhasil menggulingkan bis itu dan monster lainnya mengkerubuti di sekitarnya. Tak lama kemudian, bis itu meledak dan menghancurkan banyak monster. Ternyata Stein berada di bis lainnya dan berhasil sampai ke taman bermain di tengah hutan yang pernah dikunjungi Hannah dan Zack. Slappy yang sangat cerdas paham dengan taktik bis yang digunakan Stein. Dia dengan cepat sudah berada di lokasi persembunyian mereka dan kemudian melepas seekor monster slime. Stein memohon kepada Zack untuk melanjutkan buku itu, sementara ia mengalihkan perhatian Slappy. Zack berusaha menyelesaikan buku itu, tapi dia juga khawatir jika tak bisa menemui Hannah lagi.
Setelah melihat mereka terkepung oleh ratusan monster, akhirnya Zack dengan berat hati menulis kalimat terakhirnya. Hannah kemudian menyuruh Zack untuk membuka buku itu agar para monster tersedot kembali ke dalamnya. Dengan berat hati, dia membuka dan melempar buku itu ke tanah. Satu persatu monster ciptaan Stein tersedot kembali ke dalam buku, dan Zack memeluk Hannah erat-erat karena tak rela kehilangan dia. Hannah meminta Zack untuk merelakan dirinya, lalu mencium Zack untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Beberapa lama setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan mulai kembali normal. Stein sekarang menjadi guru di sekolah Zack, dan di waktu luang mereka berdua berbincang. Zack berkata jika dia sangat merindukan Hannah. Mendengar ucapan Zack, Stein lalu tersenyum dan menunjukkan sebuah buku baru. Tak lama kemudian, Hannah muncul dan memeluk Zack. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.